Gunung Rinjani adalah gunung yang berlokasi di Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat. Gunung yang merupakan gunung berapi tertinggi kedua di Indonesia dengan ketinggian 3.726 mdpl. Di balik keindahan alamnya yang begitu luar biasa, Gunung Rinjani ternyata menyimpan berbagai misteri, legenda, hingga mitos yang penuh mistis. Oleh karena itu, untuk sebagian masyarakat setempat, Gunung Rinjani juga dianggap sebagai tempat yang sakral. Namun, berbagai mitos mistis tersebut tidak menghalangi para petualang dan pendaki untuk bereksplorasi dan menemukan berbagai keindahan alam yang benar-benar luar biasa di sana. Sayangnya, pendakian di Gunung Rinjani sempat ditutup karena gempa beberapa waktu lalu. Gempa yang terjadi di Lombok beberapa waktu lalu tersebut ternyata juga disangkutkan dengan berbagai kisah mistis yang dipercaya sebagian masyarakat setempat di Gunung Rinjani ini. Terlebih lagi, ada beberapa opini atau anggapan kalau sumber gempa tersebut berasal dari mitos-mitos di Gunung Rinjani. Makin penasaran dengan mitos-mitos yang disangkutkan dengan gempa beberapa waktu lalu yang menggoncang Lombok beserta sekitarnya? Dan berikut adalah 5 cerita mitos dan misteri Gunung Rinjani yang juga sudah cukup populer di kalangan para petualang. Tapi sebelum kita lanjut, untuk kalian semuanya yang belum... Yang pertama, Gunung Rinjani, tempat tinggal Dewi Anjani. Gunung Rinjani, diakui atau tidak, nama Rinjani adalah salah satu nama yang indah untuk sebuah gunung besar dan perkasa ini. Nama Rinjani sendiri juga berkaitan dengan sosok yang tidak kelihatan dengan kasat mata. Masyarakat setempat percaya bahwa Gunung Rinjani adalah tempat di mana ada sosok yang tidak kasat mata bersemayam. Ratu Jin penguasa, Dewi Anjani, adalah sosok yang diyakini masyarakat setempat sebagai penguasa gunung dan Lombok sekitarnya. Tidak jauh dari Gunung Rinjani, terdapat sebuah kawah bernama Segara Muncar yang diyakini juga oleh para masyarakat setempat sebagai istana sang ratu. Istana ini konon katanya bisa terlihat dengan mata telanjang pada saat-saat tertentu. Cerita-cerita mitos yang penuh dengan mistis tersebut semakin diperkuat dengan berbagai cerita yang datang dari para petualang dan pendaki, yang kebetulan juga mereka mengalami hal-hal yang berbau magis. Mitos umur di Danau Segara Anak. Mitos yang satu ini juga sudah terkenal dan cukup populer di kalangan para petualang. Gunung Rinjani adalah salah satu gunung paling lengkap keindahan alamnya. Hal tersebut terlihat dari danau atau segara yang berasal dari kawahnya, yang menjadi salah satu objek petualangan yang indah. Kawah atau danau yang ada di Gunung Rinjani adalah Danau Segara Anak. Belum jelas mengapa diberi nama seperti itu. Yang jelas keindahan alam yang ada di Danau Segara Anak ini benar-benar luar biasa. Danau ini juga memiliki gunung berapi kecil. Gunung tersebut bernama Gunung Bau-Bau. Keindahan alam yang luar biasa di Danau Segara Anak juga terkait dengan mitos mistis di dalamnya. Danau Segara Anak mempunyai mitos umur bagi para pendaki atau petualang atau siapapun yang datang ke sini dan melihat. Danau Segara Anak adalah danau yang luas, maka dipercaya umur orang yang melihat tersebut akan panjang. Sebaliknya, jika orang tersebut melihat Danau Segara Anak di Gunung Rinjani ini sempit, maka dipercaya umur sudah dekat dengan sebuah akhir. Namun tentu hal ini hanya dipercaya sebagian orang saja, karena sebagian orang lainnya masih percaya jika umur ditentukan oleh Yang Maha Kuasa. Dilarang untuk punya pikiran negatif. Ada semacam pantangan atau hal-hal yang tidak boleh dilakukan saat berada di Gunung Rinjani ini. Salah satu pantangan yang paling populer adalah dilarang untuk mengeluh atau bahkan memikirkan hal-hal negatif. Hal tersebut dikarenakan adanya sebuah mitos di mana setiap pemikiran negatif yang terlintas di pikiran dan keluar menjadi ucapan akan menjadi kenyataan. Jadi pastikan kalau selalu berpikiran positif untuk berhasil selamat menaklukkan Gunung Rinjani ini. Larangan menginjakkan kaki di area tertentu. Konon
Namun di Gunung Rinjani ada beberapa tempat yang hanya bisa dikunjungi oleh bangsa jin dan tidak ada manusia yang boleh atau sanggup untuk menginjakkan kaki ke sana. Oleh karena itu, beberapa penduduk setempat mempercayai kalau ada pendaki atau petualang yang meninggal dalam pendakian di Gunung Rinjani disebabkan oleh mereka yang berusaha untuk mengunjungi area terlarang tersebut. Sampai sekarang ini belum tahu persis bagaimana dan di mana tempat-tempat terlarang tersebut. Tersesat di dunia jin. Beberapa petualang atau pendaki yang hilang di Gunung Rinjani dipercaya oleh masyarakat setempat kalau mereka tersesat di dunia jin dan tidak bisa kembali lagi. Sebenarnya mereka tidak hilang, namun hanya tersesat di belahan tempat yang tidak kasat mata. Namun dengan terus menjalani kaidah-kaidah petualang, yakinlah kalau akan tetap selamat dalam petualangan. Apakah ada yang berminat untuk berkunjung dan mendaki ke gunung ini? Jawab di komentar ya!